Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Sudah jam 10.50 karena nanti akan ada pembahasan yang panjang dari hasil pendahuluan yang sudah ditulis oleh kelompok. Sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung, kita mulai bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, yang kameranya belum aktif silakan diaktifkan. Bagaimana kabarnya, sehat semuanya? Sehat ya, alhamdulillah. Hari ini saya akan membahas tentang tugas yang sudah dikerjakan dulu ya. Lalu setelah itu baru kita masuk ke bagian metode setelah pendahuluan. Sudah semuanya submit atau belum? Ada Asti, ada Anisha Dwi, ada Faiza, Gali, wajahnya mana Gali? Nggak kelihatan nih saya. Dinda, Aisyah, Haifa, Marcelita, Alvina, Gita, Anissa, Fitri, Diva, Desi, Melita, Nurul, Melia, Muhammad, ya? Andipin, Maudina, Joko, kameranya, Naufal, Fatima. Bu, izin sebentar ya Bu, mau ganti device Bu. Oke. Nabila, Fahmi, Aneliano, Faisal, oke. Nova, Fahira, Muhammad Agnan. Ya, ada yang belum disebut? Nurul Alifah. Oke. Kan ada 20 kelompok ya. Saya akan membahas satu persatu, tapi nanti kita lihat dulu waktunya. Cukup atau tidak. Karena dari yang sudah pengalaman yang kemarin, kelas B, itu masih ada beberapa yang keliru untuk menulis bagian pendahuluan dari tugasnya. Kemarin saya cek kelompok 1 masih kosong. Oke, sekarang sudah ada. Kita dari kelompok terakhir dulu ya. Jadi yang kelompok terakhir nggak nungguin mulu gitu. Saya dapatnya belakangan mulu nih diperiksanya. Coba screen-nya sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah Bu. Sudah ya. Anisha dan Kavina sudah hadir belum? Kavina Sani kayaknya belum ada ya? Saya Bu hadir. Oh, ada. Anisha-nya ada, Kavinanya? Kurang tahu deh Bu. Belum ya? Di skip dulu ya. Oh iya, sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama kelompok yang belum selesai mencapai target. Nah, ini kelompok 3. Kelompok 3 sudah berapa jumlah sampelnya? Dan nambah belum? Sudah Bu. Jadi berapa? 7. Semalam ngelihat 79 Bu. 79. Oke, Ya. kelompok 4. Kelompok 4 sudah hadir orangnya? Sudah 100 Bu. Sudah 100 ya, alhamdulillah.
Kemudian kelompok 9. Udah 102, Bu. 102. Kelompok 12. Sudah 82, Bu. 82. Dikit lagi ya. Kelompok 19. Hadir, Bu. Baru 94. Baru nambah 4, 1 minggu. Iya, Bu. Oke. Pada ini banget. Ini masih ada 3 kelompok berarti ya. Kelompok 3, kelompok 12, sama kelompok 19 yang masih belum memenuhi target minimal 100 peserta, maka masih ada waktu 1 minggu lagi ya untuk menambah jumlah responden. Saya kasih waktu 1 minggu lagi, mudah-mudahan bisa memenuhi target, karena kalau misalnya kurang ya berpengaruh ke nilai juga ya. Jadi nanti pengolahan datanya juga tidak optimal kalau jumlah sampelnya terlalu sedikit. Seperti itu. Kemudian di minggu depan baru kita akan bahas terkait bagaimana cara mengolah Google Form yang sudah diisi oleh responden dari masing-masing kelompok. Nah, hari ini kita mau melihat satu-satu. Kelompok Kavinanya udah datang belum, Manisha? Kalau belum, kita ke kelompok 19. Kita kelompok 19. Coba di WhatsApp ya. Hadir atau enggak. Biar maksudnya nanti saat saya kasih masukan sudah bisa dicatat gitu, dua-duanya nyimak. Kowi sama Naufal udah ada ya dua-duanya ya. Hadir, Bu. Gambaran pengetahuan dan kebiasaan remaja dalam membaca label informasi gizi pada kemasan makanan dan minuman. Oke, ini. Nah, ini harusnya kapital atau tidak? Title case atau tidak? Oh iya, enggak, Bu. Lupa, Bu. Enggak, Bu. Enggak, lupa. Tidak title case ya. Tapi judulnya sudah lumayan bagus. Nah, ingat judul itu tidak boleh pakai tanda Oh iya. tanda titik karena dia bukan satu kalimat ya. Kemudian dalam juga nih. Dalam D-nya tidak besar, kemudian pada P-nya itu tidak besar ya. Nih. Kemudian ini ketika kamu memberikan koma setelah nama, tidak perlu tanda spasi ya, langsung koma saja. Ini sudah lumayan rapi. Lalu, nah, di bagian pendahuluannya kok baru segini? Sama, saya cek dulu ya. Ini ada transisi epidemiologi nih. Kamu nyari dari mana? Ini kayaknya Kopas nih merah semua. Ini kalau saya cek pakai Turnitin, nanti merah semua loh. Ini teman-teman, saya mau ngasih tahu dulu. Ya, kenapa penting untuk di parafrase? Kan kita waktu itu sudah belajar parafrase ya, yang waktu kamu ngerjain di Google Form ya. Saya kasih teks di buku, ingat nggak? Tentang apa tuh waktu itu lupa saya. Stres kalau nggak salah ya, atau apa ya. Saya kasih teks di buku, terus linknya dari Google Book ya, terus kamu mengerjakan di Google Form mengisi untuk membuat parafrase dari buku tersebut. Bagaimana caranya menuliskan ulang dengan bahasa sendiri. Nah, saat membuat artikel ilmiah pun demikian. Jadi kamu misalnya mencari sumber literatur, dapat nih misalnya dari WHO, kemudian dari WHO dapat, kemudian kamu nggak boleh langsung copy paste walaupun itu berbahasa Indonesia ya, atau dari website Kemenkes, lalu kamu langsung copy paste masukkan ke dalam Microsoft Word kamu. Nah, itu tidak boleh. Jadi kamu parafrase dulu, kamu baca ulang, lalu kamu sadur ya, sadur atau diparafrase menggunakan bahasa sendiri namun tidak merubah maknanya. Itu maksudnya memparafrase seperti itu. Nah, ini saya mau kasih lihat. Jadi nanti teman-teman
hasil akhir dari tulisan kelompok masing-masing itu akan saya cek di Turnitin. Ya, saya akan cek di Turnitin. Nah, ini contoh artikel punya kakak kelas yang Turnitinnya sudah saya periksa. Nah, ini artikelnya masih besar sekali tingkat plagiarismenya atau copy paste-nya masih banyak. Lihat di sini, kelihatan nggak? Ada originality report atau similarity index-nya itu 60%. Similarity index-nya artinya adalah indeks kemiripan sama tulisan orang itu 60%. Dari mana saja sumbernya? 58% adalah internet sources dari internet, terus 26% adalah publication, artinya dari publikasi, terus 29%-nya adalah student papers dari skripsi atau tesisnya orang, gitu ya. Kemudian ini link-linknya yang dikutip copy paste-nya, ketahuan dari mana, bahkan sampai ada tulisan nama orangnya gitu. Nah, ini yang nantinya akan diperiksakan juga untuk artikel kamu, hasil akhirnya. Kan nanti UAS nggak ada ujian ya, jadi teman-teman tiap minggu tuh mata kuliah ini kita akan memproses tulisan setiap minggunya. Kita cicil dari bagian pendahuluan, sudah selesai, kemudian metode, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan saran, baru nanti kita bikin abstrak dan kata kunci. Nah, ingat pustakanya juga harus dimasukkan, kan kemarin sudah belajar Mendeley. Jadi setiap mengutip tulisan dalam satu paragraf itu minimal ada satu daftar pustaka yang dikutip. Nah, ini contoh. Nah, teman-teman bisa lihat dari tulisan kakak kelas kamu ya, dari judulnya saja ternyata sudah mirip dengan judul orang gitu. Terus ini yang diwarna-warnain ada ungu, ada hijau ya. Nih, yang ada gelap sedikit nih, warna apa ya? Ungu gelap. Nah, warna-warni ini ada yang merah. Yang diwarna-warnain ini artinya tulisannya belum diparafrase, copy paste. Dalam satu paragraf bisa jadi yang diparafrase cuma sedikit nih, teman-teman lihat. Dari mana? Ini ada beberapa kata yang nggak diblok ya, pakai warna. Artinya dia mungkin parafrase tapi sedikit gitu. Nah, ini juga masih kurang baik. Yang baik apa? Yang baik itu polos, tidak ada tanda-tanda warna-warni kayak gini. Artinya kamu betul-betul menggunakan bahasa sendiri untuk menuliskannya, ya. Setelah selesai menuliskan, lalu masukkan sumber literaturnya. Nah, menggunakan apa? Menggunakan Vancouver, ya. Metode citasinya menggunakan Vancouver. Vancouver itu seperti yang sudah saya sampaikan, pakai simbol nomor, kemudian di akhir daftar pustakanya ada di sini. Sebentar. Nih, lihat di sini. Nah, tadi aku di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini pakai numbering. Ya, tapi kalau daftar pustaka nanti akan saya hapus saat pemeriksaan Mendeley. Turnitin. Jadi itu ya. Maka kalau dari hasil kelompok 19, yang pertama adalah belum ada sumber. Bentar. Oke, yang pertama tadi belum ada sumber yang dikutip sama sekali di sini. Yang kedua terlalu singkat pendahuluannya. Yang ketiga coba kita simak, dalam satu paragraf ini baru ada 2 kalimat. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Ya, tapi kurang satu kalimat. Jadi satu paragraf itu paling tidak terdiri atas berapa kalimat sih? Minimal 3 kalimat supaya tidak terlalu pendek. Ya.
Naufal dan Kowi ya. Jadi silahkan diperbaiki. Maksudnya ini setiap minggu saya kasih input supaya teman-teman tahu, oh saya kurangnya di sini, berarti perlu diperbaiki. Ini bukan menjatuhkan, tapi kita dalam proses belajar ya. Kemudian contoh memasukkan sumbernya seperti apa? Saya bilang minimal satu paragraf ada satu sumber. Misalnya kamu mau memasukkan referensi, kan sudah belajar Mendeley ya beberapa waktu lalu sebelum libur. Sebentar, referensinya lagi loading. Kok lama ya? Nah, insert citation. Dia akan ngebuka Mendeley. Nah, kemudian baru masukkan sumbernya dari mana. Tinggal masukin aja gitu ya. Nah, lalu fontnya juga masih Calibri, belum Times New Roman. Jadi di sini note-nya saya kasih note besar saja. Kakak permisi dulu. Nah, di sini saya kasih masukkan di sini ya. Pendahuluan, terlalu singkat, font diubah menjadi Times New Roman 12, margin rata kanan kiri, ya. Kemudian kelihatan nggak di layar atau terlalu kecil? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Oke, margin rata kanan kiri, kemudian cantumkan sumber. Loh, kan nggak bisa. Cantumkan sumber, kemudian parafrase sumber, jangan di copy paste. Nah, kemudian sekarang komposisinya yang perlu dimasukkan. Seingat saya ini sudah ada di materi yang sudah saya share ya. Apa saja yang perlu dicantumkan oleh masing-masing kelompok dalam bagian pendahuluan. Mana ya? Contoh template ya, kalau nggak salah ya. Nah, nih. Pertama, isi pendahuluan, definisi apa yang diteliti, kemudian besaran kasusnya, kemudian mengapa menjadi masalah, kemudian hasil penelitian terdahulu, minimal 2 jurnal. Ya, boleh cari Doge atau di Google Scholar, lalu ada tujuan penelitiannya apa. Nah, di sini belum terlihat yang pertama gambaran tentang kebudayaan membaca label informasi gizi pada kemasan. Gitu. Nah, mungkin ini boleh. Jadi, membiasakan membaca label ini bisa masuk. Tapi yang perlu ditambahkan adalah tambahkan berapa persen sih masyarakat yang sudah terbiasa, misalnya terbiasa membaca label pada kemasan dan yang belum ya. Cari, bisa cari kalau ini kamu bisa cari data dari YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, atau dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan ya. Atau mungkin dari Kemkesnya juga ada, coba aja dicari-cari. Nah, ini kayaknya literaturnya masih kurang nyarinya. Lalu yang kedua apa? Belum ada jurnal yang dikutip ya. Maka ini perlu ditambahkan minimal 2 sumber jurnal ya. Terbitannya kapan? Terbitannya 5 tahun terakhir. Kan waktu itu dari bahasan tentang sumber-sumber literatur ilmiah saya pernah menyampaikan bahwa kalau sumbernya dari buku, textbook, tentang teori, tentang penjelasan, definisi, proses-proses, nah itu boleh kamu cari yang terbitannya maksimal sekali 10 tahun terakhir. Jadi sekarang itu tahun 2021 ya. 2021 artinya 10 tahun yang lalu itu tahun 2011 lah minimal ya. Tahun 2011 atau tahun 2012 itu adalah sumber terlama yang boleh dikutip. Terus kalau kita mau mengutip jurnal, jurnal itu yang paling valid adalah referensi maksimal 5 tahun terakhir.
Jadi teman-teman harus mencari sumber jurnal yang 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya di Google Scholar atau nyarinya di Doaj, itu kamu sort dari yang paling baru dulu gitu. Semakin baru jurnal itu diterbitkan artinya semakin bagus kualitasnya. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu kan semakin berkembang ya. Jadi kalau kamu ngutipnya yang udah lama, bisa jadi tuh udah nggak berlaku gitu, udah nggak kepake hasil penelitiannya atau teorinya seperti itu. Maka ini poin-poin yang perlu ditambahkan. Kemudian di sini juga belum ada tujuan, ya, belum ada tujuan penelitiannya apa, gitu. Jadi ini baru ada gambaran tentang pentingnya membiasakan membaca label, gitu ya. Padahal judulnya sudah bagus nih, ya sudah rapi judulnya, tapi di bagian pendahuluannya masih banyak yang kurang ya. Kowi sama Noval ya. Bu. Ya, saya kasih waktu 1 minggu. Di minggu depan tolong diperbaiki ya. Sudah harus jauh lebih bagus dari ini ya, sesuai dengan yang tadi saya kasih masukan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada cukup jelas? Cukup, Bu. Jelas ya. Oke. Ini nggak apa-apa ya. Ini buat masukan juga untuk kelompok yang lain yang merasa, oh kayaknya saya sama deh, masih kurang ini, kurang itu gitu ya. Bisa dicatat. Walaupun nanti saya juga akan memberikan note untuk setiap kelompoknya. Harapan saya adalah ketika teman-teman sudah terbiasa menulis dengan ilmiah, mencari sumber literatur ilmiah dengan baik, sesuai dengan kaidahnya, jadi nanti akan terbiasa. Dari semester 2 udah kebiasa, semester 3 dan sampai ke semester 8 bikin skripsi itu udah nyari jurnal tuh kayak kamu nyari apa gitu di Shopee atau di Tokopedia gitu ya kalau lagi mau shopping. Nah, itu kan gampang tinggal scrolling doang. Gitu, maksudnya kayak gitu. Kan sudah terbiasa terpapar, terbiasa membuka, terbiasa mencari. Ini Anisha temannya udah datang? Kavinanya udah datang? Udah hadir? Udah, Bu. Ya, oke. Saya bahas ya. Prevalensi obesitas pada remaja di SMAS Nusantara Plus dan SMK Kesehatan Bina Insan Cendekia. Mungkin bisa disebutkan nama kotanya. Kota SMAS Nusantara Plus ini di mana? Kota apa? Di Tangerang Selatan, Bu. Di mana nih? Belakang UIN. Oke, kalau SMK Kesehatan? Di Tangerang Kota, Bu. Kota Tangerang ya. Nah, ini bisa ditambahin ya, disebutin lah. Ini udah 12 kata belum? Gak usah di-enter. Obesitasnya nggak usah miring ya. Kenapa? Karena dia bukan bahasa asing. Ini adalah bahasa Indonesia. Tidak perlu dimiringkan ya, gitu. Kemudian ini juga nih jangan pakai spasi. Penjedaan nama, kata kunci. Nah, ini pakai apa nih? Vancouver-nya kok begini ya? Ini Vancouver nih. Ini saya tahu nih Vancouver nih apa nih? Kok begini nih? WHO 2000? Iya, yang itunya, yang WHO 2000 pakai yang Mendeley itu, Bu. Iya. Pakai apa? Pakai Harvard. Iya. Ini kamu gabungin ya? Apa gimana? Digabungin gitu, Bu. Nah, ini stylenya dibenerin ya. Kalau Vancouver semua, Anisha. Gitu. Jadi, nah teman-teman, kalau misalnya kamu ngerjainnya bareng, ya, ngerjainnya bareng sama teman satu kelompoknya, maksudnya ngerjainnya di rumah masing-masing, terus ngegabungin, kan artinya kamu bikin pakai Mendeley kamu nih, teman kamu pakai Mendeley-nya dia. Nah, sumbernya punya gue ada di laptop gue nih, gimana ngirimnya? Udah bisa belum cara ngirimnya? Belum, Bu. Nah, ini coba dilihat. Yang lain coba perhatikan. Ini Mendeley. Saya agak lupa ngasih tahu ya, karena ada satu ini. Nah, teman-teman bisa caranya kayak gini. Katakanlah ada 5 sumber nih, ya. Kelihatan kan di layar? Semuanya perhatikan ya, supaya tahu. Oh, gini loh cara menggabungkan sumber literatur. Jadi, siapapun yang ngegabungin nanti bisa buat masukin daftar pustakanya juga gitu. Nih caranya
kamu pilih yang mana sumber yang udah dimasukin ke dalam artikel kamu ya. Terus teman kamu yang gabungin misalnya gitu. Nah, kamu mau ngirim nih, nah, kamu blok dulu. Diblok dulu, bisa diblok secara manual atau kamu bikin folder dulu di sini, ini boleh. Tapi kalau mau yang gampang diblok, terus kamu klik kanan ya. Terus kamu tulis di sini, kamu tulis bentar. Di sini aja deh. Nah, di sini ada pilihan ekspor. Ya. Bisa diekspor. Ekspor itu dikeluarin dalam satu folder. Nah, tinggal kamu mau nyimpen di mana nih? Kamu mau nyimpen di mana? Di My Document, di mana terserah ya. Nah, habis diekspor, tulis judulnya, misalnya Dapus artikel ilmiah misalnya, gitu ya. Dapus artikel ilmiah, terus ininya nggak usah diganti-ganti, bip text saja, bip text. Nah, terus kamu save. Misalnya saya nyimpan di My Document misalnya ya. Di My Document aja deh. Nah, Dapus artikel ilmiah, misalnya contoh, saya kasih contoh, biar bisa saya hapus nanti. Nah, contoh. Kamu save di sini, ini gampang banget caranya. Nah, terus kamu tinggal lihat tadi di mana. Di sini, nah, nih, udah ada. Ya, udah ada, view-nya di large aja. Nah, sudah ada tadi, sorry ya, di My Document saya berantakan. Nih, sudah ada di sini. Nih, Dapus artikel ilmiah contoh. Nah, ini tinggal kamu email aja ke teman kamu yang ngegabungin file tugasnya siapa. Supaya nanti saat masukin citasinya tuh nggak berantakan. Nah, insert di bibliografinya kan belum nih. Jadi kamu sumbernya kamu masukin ke Mendeley. Nah, cara masukin lagi ke Mendeley-nya gimana? Nah, cara masukin ke Mendeley-nya adalah file import. Ya, kalau tadi kita ngekspor, misalnya kamu dapat kiriman dari temen, daftar pustaka temennya kamu itu. Nah, kamu klik file, import, terus tadi bentuknya adalah bib text, ya. Bib text, terus kamu buka, tadi kamu download di mana? Nih, ketemu. Dapus artikel ilmiah contoh open. Diklik aja, terus dia langsung akan masuk ke list daftar pustaka kamu yang ada di sini. Gitu ya, caranya ngegabungin sumber-sumber yang udah dikumpulin sama teman kelompoknya. Gitu. Paham ya? Maka nanti bibliografinya bisa synchronize saat kita sudah nyimpen punyanya teman kita. Ini yang dia maksud nomor 1, 2, 3 tuh yang mana. Gitu. Oke. Kemudian saya bahas dulu. Nah, ini agak panjang pendahuluannya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini nggak perlu di enter ya. Ini definisi oke. Terus jangan lupa ketika kamu menggunakan bahasa asing harus diberi tanda miring atau italic ya, energy intake, energy expenditure, kemudian overweight ya. Nah, ini kelebihan berat badan sudah ada prevalensi di dunia, sudah oke. Di Asia Tenggara sudah oke. Indonesia I-nya besar ya. I-nya besar, kemudian Banten. Nah, ini sudah bagus. Cumanya sumbernya usahakan. Nah, kamu tahu di UMJ 73% dari mana? Dari itu Bu, website yang itu. Jurnal yang tentang apa namanya? Obesitas. Ya obesitas, tapi universitas fakultas apa namanya tuh yang manajemen gitu Bu. Nah, kalau misalnya studi kamu kan di sekolah ya, Mm-mm. saran saya nggak usah masukin tentang kondisi di kampus, karena yang kamu lakukan studi itu bukan mahasiswa, yang jadi sampel kamu bukan mahasiswa Kesmas kan, jadi nggak usah gitu. Itu ya, jadi itu dibuang aja. Nah, ini hasil dari mana nih? Prevalensinya nih. Prevalensinya dari jurnal Ini kan udah SMA plus sama di SMK-nya udah kamu tulis nih prevalensinya, dapat angkanya dari mana? dari itu Bu yang penelitian kemarin saya. Oh, nggak boleh dimasukin di latar belakang.
Oh, Hasil penelitian kamu justru itu adalah masterpiece-nya. Artinya bagian utama dalam artikel kamu nanti itu dimasukinnya di komponen hasil. Jadi ini kan baru komponen pendahuluan, ya. iya Bu. Terus nanti ada komponen metode di sini. Ya, jangan lupa dikasih titik kalau selesai nulis ya. Metode, lalu ada hasil, lalu ada pembahasan, baru ada penutup. Nah, di sini bagian hasil ini nanti yang akan menjadi tempat kamu menyajikan yang sudah Penelitian dikumpulkan kemarin. di dalam Google Form. Iya, baru saya mau ajarkan minggu depan. Jadi nggak boleh dimasukin ya. Baik Bu. Nah, gitu. Jadi langsung dibuang saja nanti. Gitu ya, nggak boleh Baik. dimasukin. Nah, lalu jangan lupa tidak boleh pakai tanda kutip saat mengawali paragraf. Kalau kamu pakai tanda kutip, artinya ini adalah kutipan langsung. Ya, jadi dibuang tanda kutipnya, kemudian nah, ini sumbernya masih pakai sumber apa nih? Noko Lengsang, kayaknya belum masuk Mendeley-nya nih. Jadi tolong dirapiin ya, jangan ngacak-ngacak. Kan kalau pakai Vancouver semuanya pakai simbol nomor, nggak ada yang nyebutin nama sama tahun. Jadi tolong diperbaiki. Terus gunakan kata-kata fast food dengan bahasa miring ya, dimiringkan. Lalu kayaknya ini panjang sekali, ada komponen yang perlu dihapus. Ya, kayak di bagian ini nih, tapi nggak ini kan hasil penelitian orang ya, mungkin boleh dihapus saja kali ya. Kamu tinggal nah ini tahun 2012, bisa nggak dicari yang 2016-an hasil studinya Boleh Bu. ya. Nah terus ketika kamu sudah menyampaikan ini kan baru satu nih ya, baru satu, cari tambahan satu lagi penelitian orang ya, jurnal yang mencari data tentang obesitas juga pada remaja. Pasti banyak ya, kalau obesitas banyak. Nah, kemudian ini kan tujuannya, nah, untuk adalah buat mengetahui, jangan buat dong, buat kan bukan bahasa Indonesia yang baik. Oh, Ya, ini. Jadi untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui prevalensi obesitas, atau mungkin judulnya jangan prevalensi kali ya, gambaran. Karena nanti yang kamu lihat bukan cuma prevalensinya saja, karena kan ada faktor yang lain. Gitu. Nah, dalam satu paragraf ini kan baru satu kalimat nih. Anisha sama teman-teman yang lainnya ya, perhatikan. Maka perlu ditambahkan 2 kalimat lagi untuk menjadi satu paragraf yang baik. Nah, bagaimana caranya? Ini kamu, kalau bikin paragraf jangan pakai spasi ya, di tab ya. Pencet tab yang ada di ujung kiri sebelah atas ya. Di atasnya caps lock itu kan ada tab. Nah, itu buat masukin paragraf menjorok ke dalam. Karena dia otomatis 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia otomatis 7 spasi gitu. Nah, tujuan penelitian ini adalah menurutnya nggak usah. Sebelum dituliskan tujuan, ini untuk semuanya, tolong tambahkan 2 kalimat yang menjelaskan bahwa apakah pernah ada studi tentang obesitas di sekolah atau kampus tempat kamu melakukan penelitian. Gitu ya. Nih, tambahin. Mungkin saya masukin di kolom komentar saja. Bentar ya, saya buang dulu. Ini saya insert. Jadi sebelum tujuan ya, di sebelum tujuan ditambahkan 2 kalimat. Atau mungkin kamu pernah menemukan ada hasil studinya, bisa disampaikan, tapi bukan kamu yang melakukan studi. Gitu. Ini baru selesai deh pendahuluannya. Seperti itu ya, Anisha ya. Sama siapa tadi? Kavina. Ya, Kavinanya nyimak nggak? Oke. Seperti itu, saya tutup. Jadi nanti semua kelompok akan saya kasih input, tenang saja, walaupun waktunya tidak cukup di sesi ini,
Jadi nanti di luar kelas akan saya kasih input. Ini paling tidak ada 5 kelompok yang harus saya review dulu. Baru saya akan jelaskan gimana caranya menulis metode. Nah, perbandingan gambaran, pengetahuan, dan perilaku konsumsi minuman keras pada remaja di MA Al-Falah dan MAN 1. Nah, ini sudah bagus judulnya ya. Kita mau lihat perbandingannya. Nggak apa-apa. Yang menulis siapa? Harunisa sama Maudina. Ada Harunisa dan Maudinanya? Ada, Bu. Ibu. Hai, kampus kita bukan di Jakarta Selatan, di Tangerang Selatan ya. Ini kan Ibu, maaf. Ibu Kota Timur di mana? Loh, di sini kan. Iya. Tangerang Selatan benerin ya, Tangerang Selatan. Nah, sejak kapan Ciputat pindah ke Jaksel ya? Dulu Jaksel, tapi sekarang udah jadi Tangsel. Oke. Terus kamu kalau nulis alamat email, posisinya samain. Yang di depan si Hoerunisa. Maka emailnya Hoerunisa dulu, baru emailnya si Maudina, gitu ya. Urutannya disamain ya. Ibu. Nah, oke. Sekarang pendahuluan. Nah, ini karena kita mau pakai Vancouver, nggak usah lagi pakai tanda kurung. Ibu, maaf. Nah, Itu saya ngutipnya dari yang jurnal itunya. Jadi saya bingung mau diadain apa enggak. maksudnya gimana? Jadi ya kan saya ngutip jurnal nih. Nah, di paragraf itu emang ada menurut jurnal LPPOM itu. Oh, artinya itu kutipan tidak langsung dari kutipan kamu. Nah, kalau itu namanya sumbernya adalah tersier. Kan sumber itu berlevel ya. Ada sumber primer, ada sumber sekunder, ada sumber tersier. Sumber yang paling bagus adalah primer. Kalau emang kamu nggak bisa dapat sumber primer, minimal sumber sekunder. Tapi kalau udah kutipan orang di dalam tulisan yang kamu kutip, itu maksudnya sumber tersier ini sebaiknya tidak dimasukkan. Kecuali kamu cari tahu yang dimaksud LPPOM MUI, itu sumbernya di mana aslinya. Kamu telusuri langsung, terus kamu kutip ulang, itu boleh. Gitu. Ya, jadi baiknya dihapus. Terus yang kedua, ini tahun terbitannya sudah jadul sekali. 2006 kamu masih umur berapa? Masih bayi, balita kan, belum sekolah kan. Nah, layak tidak dijadikan sumber gitu. Jadi tadi yang saya bilang maksimal sekali 10 tahun terakhir ya untuk sumber yang bukan jurnal. Kalau yang jurnal atau publikasi itu harus 5 tahun terakhir. Gitu ya, jelas ya. Nah, kemudian ini sudah baik menggunakan Mendeley. Sudah pakai Mendeley, tapi bibliografinya langsung aja di-insert. Kan udah selesai nih. Terus kamu masukin page break di sini ya. Nah, ini bukan daftar pustaka sih, tapi referensi. Misalnya kamu ketik di sini, referensi. Nah, setelah referensi ini, di bawahnya kamu langsung insert bibliografi supaya saya bisa tahu sumber-sumber yang kamu kutip itu dari mana aja. Di sini saya nggak bisa klik insert bibliografinya karena pasti referensinya ada di kamu. Ya, langsung diklik di sini insert bibliografi supaya kelihatan sumber-sumbernya dari mana aja saya pengen lihat. Itu ya, minggu depan sudah ada ya. Lalu ini WHO, banyak remaja konsumsi alkohol. Tadi judulnya apa sih? Oh, minuman keras ya. Oke, ini sudah oke. Ini tahun berapa tapinya? Oh, oke, Riskesses 2018. Sip, terbaru. Nah, penelitian ini siapa nih penelitian ini? Itu dari, kan kata Ibu suruh masukin 2 penelitian sebelumnya. Nah, kamu boleh sebutkan namanya aja. Ya, berdasarkan penelitian, ya, saya kasih note ya di sini. Misalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh siapa? Sebutin ya, bahwa gitu, hasilnya bahwa itu. Jadi kalau kamu sebutin penelitian ini doang seolah-olah kamu yang melakukan penelitian. Jadi bahasanya seperti itu ya. Nanti kalau misalnya mau melihat hasil review saya, klik gambar komennya ya, baru muncul ya. Gitu. Bunda. Baik. Bunda, jadi kerja di kantor nggak? Enggak, di sini benar kerjanya. Sabar ya. Emang
Emang Bunda Lalu satu lagi mana? Ini ya? Iya, Ibu. Lebih mengonsumsi alkohol 53%. Banyak ya yang konsumsi alkohol ya. Serem juga nih. 50%-nya konsumsi alkohol. Nah, terus ini yang pertama, ini untuk kalimat yang ada di paragraf atas nih, baru ada 2 kalimat nih. Kamu tambahkan 1 kalimat lagi ya. Tambahkan 1 kalimat lagi, minimal, untuk menyempurnakan paragraf yang baik. Dan ini baru ada 1 kalimat, maka kamu boleh tambahkan informasi tentang kenapa sih studinya di sekolah itu gitu, walaupun itu arahan saya, kamu dari sekolah tempat kamu berasal aja, tapi ini kasih keterangan yang secara ilmiahnya dapat diterima. Contohnya, apakah pernah ada gitu studi tentang konsumsi alkohol pada siswa di sana, di sekolah tersebut. Sekolah tersebut yang saya maksud adalah dua sekolah yang kamu lakukan studi nih, di MA Al-Falah sama di MAN 1 Bekasi, gitu ya. Iya, Ibu. Tuh, Makasih, Bu. sudah lumayan ya, itu untuk kelompok 18. Kemudian kelompok 17. Nabila sama Nova ada? Ada, Ada, Bu. Bu. Ada ya. Dengan 3M. Nah, ini susunannya kira-kira kurang tepatnya di mana nih di judul? Ininya dipindahin. Ya. Nah, dengan pencegahan COVID-19 dengan 3M pada remaja atau siswa SMK, SMK kali ini. Iya, Ibu. Kembali SMKN. Oke, dibenerin ya. SMKN 5 Tangerang Selatan dan SMAI Al-Mukhlisin Bogor. Ya. Dan tulis perbandingan gambaran pencegahan COVID itu boleh. Jadi di sini judulnya saya kasih note. Nah, pada siswa gitu ya, siswa atau alumni. Nah, SMKN lalala dan SMAI lalala gitu. Ya, itu cara membuat judulnya. Nah, kemudian ini title case ya, di kapital setiap awal kata karena nama institusi ya. Title case ya. Kemudian jangan lupa dituliskan simbol untuk penomoran superscript. Tahu nggak superscript? Superscript itu yang ini. Kasih nomor. Apa nggak bisa caranya? Nih, tuh. Klik aja begini ya. Yang Iya, Nova Ibu. juga. Kemudian, nah ketika kamu tulis bahasa asing jangan lupa dimiringin. Ya, saya berkali-kali bilang, severe tuh pakai satu lagi, severe acute respiratory syndrome bukan ini yang benar ya ngetiknya ya, coba dibenerin. Nah, ini sumbernya mana? Sumbernya mana? Pakai Mendeley ya. Ini baru ada 2 kalimat, tambahkan 1 kalimat lagi ya. Ya, baik, Ibu. Nah. Dalam 1 paragraf. Kemudian, nah ini cara ngutipnya juga masih belum bagus. Bisa nggak sih nyarinya jangan dari Kompas atau dari berita,
carinya dari sumber yang lebih valid ya, karena berita dan lain-lain itu detik.com, kompas.com gitu-gitu itu kualitas sumber literaturnya dia menengah ke bawah. Jadinya kalau untuk artikel ilmiah dia kurang dianjurkan, kecuali hanya untuk penunjang aja ya. Sudah banyak sumber-sumber literatur kamu ngambil dari misalnya website-nya Kemenkes atau website-nya BNPB, kan yang sekarang menangani COVID kan BNPB kan Satgasnya. Lebih baik ngambilnya dari sana daripada kamu ngambil dari media berita. Nih ada paket nih. Gitu ya. Jadi tolong diperbaiki sumber literaturnya. Kemudian ini boleh. Nah, ini boleh, tapi ini belum ada sumbernya nih. Ini saya dempetin aja deh. Nah, ini belum ada sumbernya nih. Ya. Tapi sumbernya saya cantumin ya. Harus pakai ya. Jangan lupa di akhir kalimat itu bukan koma loh. Pakai Mendeley ya. Nah, Iya, Ibu. ini nih. Nih, bukan koma tapi titik terus. Ini kayaknya kegedean deh. Saya kecilin dikit. Nah, kok ini kapital semua, saya lagi bingung nih. Individu, keluarga, masyarakat, lembaga sosial. Kenapa sih kapital semua? Ini jangan kapital semua ya. Iya, Ibu. Dia sentence case aja, jangan title case karena nggak nyebutin nama lembaganya juga kan. Sentence case aja. Gitu. Terus tuh ini juga nih. Ini title case semua nih. Ini nggak bagus nih bacanya gimana gitu. Belum ada jurnal. Tuh, ya. Jadi pertama sumber literaturnya masih kurang valid karena dari media berita, jangan dari media berita ya. Boleh tapi selama jumlah jurnalnya tuh cukup, terusnya jumlah referensi dari sumber yang valid lain kayak dari websitenya Kemenkes dan lain-lain itu sudah banyak. Nah, baru boleh masukin 1 atau 2 berita itu boleh. Berarti yang perlu adalah tambahkan sumber yang lebih valid, kemudian 2 jurnal terbitan 2 tahun terakhir. No, kalau misalnya COVID berarti terbitan 2020 ya atau 2021 kalau tentang COVID ya. Tentang gambaran pencegahan COVID-nya ya dengan 3M. Di Indonesia seperti apa ya? Di dunia misalnya dulu di dunia, di Indonesia, dan misalnya di provinsi Banten dan Jabar. Kenapa? Karena pertama studi kamu di SMK Tangsel sama yang di Bogor. Jadi ini mewakili kondisi satu-satu. Baru nanti kasih jelaskan dulu di sini ya, sudah pernah ada belum studi tentang pencegahan dengan 3M, di sekolah yang kamu teliti ya. Di 2 sekolah ini dijelasin. Ini ditulis di awal sebelum tujuan dan jangan lupa ini kasih tanda titik. Gitu ya. Sama daftar pustakanya dimasukin pakai Mendeley gitu ya, kelompok 17 ya. Ibu, makasih. Masukkan dari saya. Kemudian banyak revisiannya. nggak apa-apa, kita kan proses belajar ya. Jadi yang penting kamu rajin mengerjakan gitu. Saya tidak menuntut mahasiswa ketika mengerjakan tugas harus perfect, langsung benar semua ya. Kalau udah pintar kan nggak usah kuliah berarti gitu. Kalau misalnya ada kekurangan atau yang perlu diperbaiki,
saya kasih masukan harapannya supaya nggak cuman yang bikin aja yang paham, tapi juga teman-teman yang lain juga paham, oh ternyata harusnya kayak gini gitu. Perspektif remaja terhadap pernikahan dini. Oke. Mandau tuh di mana ya? Saya di Provinsi Riau, Bu. Riau, oke. Mandau itu nama kotanya? Nama kecamatannya, Bu. Kecamatan. Kalau sorry, kotanya Kotanya atau Duri. kota apa? Duri, Bu, kotanya. Kota Duri ya? Iya. Oke. Berarti ini di dua provinsi yang berbeda ya? Iya, Bu. Mandau. Mungkin bisa kamu tambahkan Riau ya, supaya pembaca lebih nangkep, oh ini di dua provinsi yang berbeda. Boleh? Tambahin. Asli dari sana. Aisyah sekarang di Riau. Iya, Bu. Di Riau ya. Belum pernah ke Jakarta, belum pernah ke kampus? Pernah sih, Bu, ke Jakarta beberapa kali. Enggak ke kampus? Ke kampus belum. Belum ya. Oke. Seru juga nih ya kuliahnya dari rumah, belum pernah ke kampus sama sekali. Belum pernah melihat gedung fakultas kita. Belum pernah ya. Oke. Mudah-mudahan semester depan sudah bisa tatap muka, jadi kita bisa ketemu langsung ya. Bisa ngerasain gedung baru. Gedung kita baru loh. Belum pernah dipakai. Gedungnya paling bagus katanya karena baru, yang lainnya gedung lama. Oke. Nah, nulis alamat email gak usah pakai @ di depan ya. Ini siapa yang ngajarin sih kamu nulis alamat email pakai @ di depan? Ini salah ya. @-nya di belakang doang, @gmail gitu ya. Yang ini depan-depannya nggak usah. Kemudian pendahuluan. Pertama spasinya saya mintanya 1,5. Oke. Gunakan spasi 1,5. Ini 1 spasinya, terlalu dempet, jadinya dibacanya kurang enak. Kemudian, ini sudah pakai Mendeley. Oke. Ini bagus. Oke. Di Indonesia sendiri, BPS. Ini, Bu. Iya, kenapa Aisyah? Kan waktu Galih nyalin untuk di Mendeley yang tentang di BPS-nya itu kayak error gimana sih Galih? Ada yang nggak lengkap gitu Bu. Bingung. Iya, pas masuk ke Mendeley-nya cuma tulisan dan pusat statistik udah gitu doang, cuma sebatas itu doang gitu. Nggak apa-apa, kamu edit manually aja Galih. Edit manually aja. Bisa sama gini aja nih. Kita ambil dari PDF. Nah, itu juga sama Bu kayak gitu. Berantakan kan pasti. Iya, karena biasanya Mendeley itu kosong gitu isinya. Kosong semua yang sebelah kanan sininya ya. Iya. Nah, ini kan kayak gini-gini nih kosong semua nih. Nah, memang kalau misalnya kondisi kosong itu, mungkin saya ingatkan lagi ya. Jadi kamu copy paste aja, misalnya sumbernya dari mana, PDF-nya kamu buka, terus judulnya apa, jadi kayak kamu nginput satu-satu, yang penting di sini type-nya sudah benar. Dia bentuknya apa, dia web page, atau dia jurnal, atau dia sebuah laporan. Biasanya kalau BPS kan laporan ya. Laporan, iya. Maka pilihnya report di sini, misalnya gini. Kan kayak gini jatuhnya ya, jadi kayak add entry manually kan, kita pilihnya di sini report, ya. Report, terus kamu ketik judul laporannya si BPS itu apa, penulisnya ya udah, kalau nggak ada nama penulisnya berarti Badan Pusat Statistik aja. Terus tahun terbitannya kan pasti di cover depannya ada tuh ya, atau di halaman kedua ada. Nah, kamu tulis, terus yang penting itu city, kotanya di kota mana, terbitannya Jakarta misalnya, institusinya kamu tulis ulang Badan Pusat Statistik. Link kamu downloadnya di mana, kamu copy, kamu masukin di sini. Lalu doi-nya nggak usah, filenya boleh kamu masukin di sini filenya. Habis itu biasanya ada ISSN, tapi kalau dia bentuknya soft file, terusnya ada di websitenya doang, nggak perlu dimasukin apa-apa. Lalu di save, kayak gitu. Karena memang Mendeley ini punya satu kekurangan, ketika sumber yang kita download itu bukan dari portal jurnal, maka dia tidak akan lengkap isian yang ada di
sininya. Jadi kita perlu memperbaiki atau merapikan sendiri, gitu ya. Kemudian Iya, Bu. ini ukuran fontnya ada perbedaan nih. Yang ini berapa nih? 12, yang di bawahnya masih 11. Jadi dirapikan. Terus ini saya lihat kayaknya kamu bikinnya 1, 2, 3. Oh, ini ada tambahan ya. Ini 1 ya. Di DKI Jakarta. Nah, ini nih ada lagi 1 lagi. Cuman bibliografinya belum kelihatan di saya, jadi saya nggak tahu yang 1 ini apakah masing-masing bikin Mendeley terus belum digabung, jadinya 1-nya digali sama 1-nya di Aisyah tuh belum sama gitu. Paham nggak maksud saya? Iya, Bu, kayaknya Ya, berantakan nah jadi referensinya. cara ngegabunginnya kayak tadi saya jelasin ke kelompok 20 ya, gitu ya. Disimak kan tadi kan? Bu, baik. Nah, terus, nah, Penelitiannya, Bu. Yang nah para ilmuwan di sini mungkin boleh kamu sebutin namanya aja kali. Ya, penelitian terdahulunya siapa di sini yang dimaksud? Jangan sebutin para ilmuwan, ini seolah-olah orang yang sudah sepuh gitu ya, sudah profesor atau apa. Nah, ini kamu tulis aja siapa yang sudah melakukan studi. Ya. Nah, tadi yang saya perlu kasih tambahan juga, kamu tulis di sini sudah pernah belum sih ada studi tentang pernikahan dini gitu ya di sekolah kamu masing-masing gitu ya. Maka karena belum pernah ada studi itu, jadi itu sebagai justifikasi kita kenapa sih kita milih sekolah itu untuk dilakukan studi gitu. Karena belum pernah ada studi itu, kita mau melihat apakah ada perspektif atau bagaimana gambaran perspektif pada siswa atau alumni di sekolah tersebut. Itu bisa jadi alasan kita melakukan studi di sekolah itu gitu ya. Ini buat kelompoknya siapa nih? Kelompok 16 ya, Aisyah sama Gali. Makasih banyak, Bu. Yuk. Iya, Bu. Makasih, Bu. Sudah ada 5 kelompok. Kita sampai jam berapa? Jam 10, jam 12.20 ya? 12.20, Bu. Oke, sampai jam 12.20 mungkin saya kasih masukan lagi buat beberapa kelompok sampai jam 12. Nanti 20 menit saya jelasin cara bikin metode. Karena metodenya tidak banyak, kamu harus cari literatur. Jadi saya udah bikin template, tinggal diikutin aja. Nah, ini SMA-nya cuma 1, Alvira sama Cikal. Halo? Ada Alvira dan Cikal? Ada, Bu. Ada. Alvira, SMK Riksa, sekolahnya siapa? Sekolah kamu apa sekolah Cikal? Berdua, Bu. Oh, Sama. kalian satu SMA? Oh, oke. Boleh kayak gini judulnya. Nama kamu, saya kira 2 sekolah, ternyata kamu 1 sekolah ya. Ini tolong ditulisnya title case ya. Nama kamu, Aulianya A-nya besar, Sinta S-nya besar. Oh iya, Bu. Terus nah, ini baru 2 kalimat nih. Ya. Ini baru 2 kalimat, jadi 1, 2, 3. Ini baru 2 kalimat ya. Ini boleh dibikin jadi 2 paragraf aja. Digabung jadi menjadi 2 paragraf. Terus, nah belum ada gambaran nih ini siapa nih? Tua banget nih. Kamu ngutip 2 kali nih artinya. Ini kutipan yang ada dalam tulisan yang kamu kutip nih nggak boleh ya. Kurang bagus kualitasnya. Terus juga terbitannya tahun 2008, jadi harusnya dibuang. Jadi ini mungkin kalau emang kamu mau pakai, jangan pakai kutipan yang ini. Ya, tidak boleh
Tidak boleh mengutip dari kutipan orang, ya, atau sumber tafsir. Nah, sumber tafsir tidak boleh. Kemudian, ini terlalu panjang. Justru ini banyak teorinya, ya. Jadi, dalam pendahuluan, tolong dimasukkan poin-poin yang sesuai sama ini. Ya, di template-nya. Yang belum apa berarti? Belum ada poin nomor 2, ya. Poin nomor 4 itu belum ada. Ya, besaran kasus bagaimana sih prevalensi di dunia, ya. Nah, saya masukin di sini, tolong diperbaiki. Ya, isi pendahuluannya ini perlu diperbaiki, ditambahkan, ya. Dan ini sudah menggunakan Mendeley, tapi tolong Nah, ini Journal of Nutrition College yang nomor 6. Kamu ambil hasilnya. Nah, saya mau kasih tahu cara ngutip jurnal. Misalnya ini tentang apa tadi sih? Soft drink ya? Konsumsi soft drink, Bu. Oke, Iya. konsumsi soft drink. Misalnya kita buka di Dowatch ya. Nah, kita mau nyari artikel soft drink consumption soft drink in teenage. Kok nggak ada sih? Youth. Nah, ini ada nih. Ini, oh, saya pakai kata soft drink. Nah, soft drink remaja aja. Nah, ini ada nih. Yang baruan dikit ya. Tapi ini, ini aja lah, fast food dan soft drink. Ini ya, tahun 2015. Mepet-mepet dikit ke 2016. Kalau emang adanya ini nggak apa-apa. Nah, kamu cari, karena kamu read online nih. Read online, ternyata ini jurnalnya UGM. Teksnya kita lihat. Nah, jurnal klinik gizi ini kan ada abstrak. Nah, ini yang kamu lihat adalah di sini nih. Ini kan SMA nih. Nih. Walaupun dia di kota lain, nggak apa-apa. Yang penting masih di Indonesia nih. Di bagian hasil, yang perlu kamu kutip tuh bukan teorinya. Teori yang diambil orang, terus ditulis di jurnalnya dia, bukan. Tapi bagian penting dalam jurnal yang harus kamu ambil adalah di komponen hasilnya, teman-teman ya. Jadi ini, di komponen hasil sama di kesimpulan dan sarannya. Yang pentingnya di situ. Nah, hasilnya adalah bahwa di SMA Pontianak itu obesitasnya sekian. Nah, ini kalau kamu mau lihat berapa persen yang konsumsi soft drink, ini kan nggak ada nih kelihatannya, baru kelihatan prevalensi yang obesitas doang. Maka kamu mesti buka jurnalnya, kamu cari di komponen hasil, ya. Nah, di sini, nah, distribusi karakteristik responden. Nah, berapa persen sih yang konsumsi soft drink nih? Ya, kamu masukin di sini. Dia konsumsi asupan soft drinknya tinggi, itu totalnya ada nih 24% yang tinggi konsumsi soft drink. Ngelihatnya di sini. Terus yang tidak tinggi konsumsi soft drinknya 75%. Ini yang bisa kamu ambil, kamu kutip. Nih saya kasih. Ya, saya kasih linknya di kolom chat ya. Alvira. Iya, Bu. Silakan dicari. Dikutip. Ini bisa di-download atau bisa langsung masukin Mendeley Web Importer. Ya, sign in dulu. Punya saya belum sign in. Itu ya. Caranya kayak gitu.
Ya, jadi yang dimasukin bukan teorinya. Kita mau lihat, oh ternyata masih banyak remaja yang suka konsumsi soft drink. Kalau misalnya kamu sulit mencari pakai kata-kata soft drink, bisa diganti menjadi minuman berkarbonasi. Ya, kamu bisa cari minuman berkarbonasi. Justru malah nggak ada. Kalau di Google ada. Nih, kamu mau cari dari teorinya Kemkes. Ini ada. Tuh, soda dan minuman berenergi tingkatkan risiko kematian. Kamu boleh masukin di sini. Apa sih poin apa yang penting dimasukin di latar belakang? Ini boleh. Karena ini sumbernya adalah dari Kementerian Kesehatan. Tuh, P2 PTM Kemenkes RI. Ya, ini lebih valid sumbernya gitu. Ya. Jadi poin-poin itu yang perlu ditambahkan oleh kelompoknya Alfira. Oke? Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Zan ya. Baru kelompok 15 ya. Berarti nanti kelompok 1 sampai kelompok 14 saya review setelah selesai kelas. Nanti saya kasih tahu ke Alvina ya, udah selesai di review atau belum. Gitu. Sambil menunggu sambil saya lanjutin ke bagian metode, ada yang mau ditanyain nggak tentang masukan di pendahuluan? Jadi untuk semua kelompok, perbaikan pendahuluannya silahkan dilanjutkan sampai minggu depan, seiring dengan menambahkan komponen metode. Nah, ini saya kasih template metode. Teman-teman bisa bikin di sini. Oh, atau saya masukin di sini aja ya. Saya hapus nanti. Nggak apa-apa deh, isi lagi template metode. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari pendahuluan? Ibu, izin bertanya. Ya, Marcelita silakan. Di bagian pendahuluan saya kan prevalensinya itu tahunnya 2015. Nah, saya cari-cari nggak ada, Bu. Kebanyakan itu 2015. Gimana dong? Tentang apa tuh? Dysmenorrhea, menstruasi. Oh, dysmenorrhea. Iya. Kamu udah lihat Riskesdas 2018 belum? Belum. Nih. Saya kasih nanti saya kasih di materi ya, di folder materi ya. Iya, baik, Bu. Nih, di sini ya, di materi penulisan ilmiah dari Riskesdas, nanti silahkan di-download nih, paling atas. Ya, dia agak gede, 15 MB. Nanti silahkan di-download, dicari dulu di situ. Kalau emang nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Ya, Mbak Selita. Iya, Bu, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bentar ya, saya matiin TV dulu. Ada lagi nggak yang mau tanya? Silakan. Kalau sudah, di bagian metode ini, saya mau menjelaskan bahwa
teman-teman karena masih semester 2, maka saya nggak nyuruh mencari sumber literatur ya. Di bagian metode sudah ada template yang saya buatkan, tinggal disesuaikan saja sama penelitian dari masing-masing kelompok ya. Jadi mungkin bahasanya bisa dirubah-rubah sedikit supaya nggak sama persis semua kelompok kayak gini gitu ya. Tinggal di otak-atik aja parafrasenya. Nah, penelitian ini menggunakan metode observasional deskriptif dengan desain studi potong lintang. Kemudian, bentar. Nah, kemudian dilakukan selama 3 bulan sejak April hingga Juni ya, karena dari hitungannya dari teman-teman bikin kuesioner waktu itu ya, ingat nggak? Sebelum bulan puasa kan sudah mulai nyusun kuesioner ya. Nah, jadi hitungannya mungkin studi kita dilakukan selama 3 bulan, kemudian dilakukan secara daring ya. Benar kan, secara online ya. Pada populasi siapa? Coba disebutin. Apakah pada siswa, adik-adik kelas kamu, ataukah pada alumni, teman-teman kamu kan alumni ya artinya ya. Ataukah pada mahasiswa SMA-nya. Atau apakah pada mahasiswa FKM. Nah, disebutin angkatannya angkatan berapa, di kuota apa. Terus jumlah sampel dalam studi ini udah titik ya, titik. Kemudian jumlah sampel dalam studi ini sebanyak berapa responden? Kamu sebutin. Ya, disebutin. Kemudian kriteria inklusi dalam studi ini adalah berusia berapa sih? Misalnya teman kamu yang ngisi itu usianya berapa minimal? Bentar. Nah, dan bersedia menjadi responden. Jadi gini maksud saya, kriteria inklusi itu adalah kriteria orang yang menjadi responden dalam sampel kamu, ya. Kalau misalnya teman satu angkatan, maka berusia minimal berapa tahun sih teman satu angkatan? 17 tahun atau 18 tahun. Terus aktif sebagai mahasiswa FKM gitu ya, angkatan 2020. Gitu, ditulis di situ. Jadi misalnya aktif sebagai misalnya kayak gini. Nah, dan bersedia menjadi responden misalnya. Ini contoh kalau buat yang teman-temannya yang ngisi adalah teman angkatannya. Terus pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan Google Form. Nah, Google Form karena dia adalah bahasa asing, maka kita miringkan. Nah, Google Form disebarkan melalui, kamu ngumpulin datanya gimana caranya? Ya, ini saya contohin aja persona chat, misalnya. Dan grup kelas atau alumni di aplikasi WhatsApp. Misalnya kayak gini. Kok di paus? Siapa yang paus? Ih. Kemudian di paragraf berikutnya adalah kamu sebutkan variabel yang kamu teliti. Boleh kasih contoh ke saya salah satu link Google Form dari kelompok yang gampang diakses, silahkan.
Ditulis di kolom chat ya. Biar saya kasih contoh supaya nggak bingung nih masukin variabel tuh apa aja sih di dalam metode. Punya kelompoknya siapa? Silakan. Alvina mungkin atau siapa di kolom chat supaya saya bisa kasih contoh. Ada? Linknya aja. Sudah? Nah, ini contoh punyanya Alvina ya. Nih, kan di sini adalah gambaran kelelahan mata pada masa pembelajaran daring. Nah, ada komponen apa saja? Ada nama lengkap, nggak usah dimasukin ke dalam bagian metode ya. Ada tanggal lahir juga nggak usah. Usia ya, usia yang mau kita lihat usia, jenis kelamin, kelas, kota tempat tinggal ya. Kamu sebutin nama-nama variabel yang ada di dalam kuesioner. Ini saya isi supaya saya bisa melihat yang selanjutnya. Misalnya, nah, lalu dalam kuesioner ada pertanyaan tentang apa saja? Tentang kondisi kelelahan mata. Secara umum ini kan banyak sekali pertanyaannya ya. Gambaran tentang kondisi kelelahan mata. Nih, kan di sini jenis kelamin, usia, asal SMA misalnya. Perilaku, ini contohnya perilaku konsumsi soft drink. Ini contoh doang ya. Pengaruh teman sebaya. Kalau misalnya yang punyanya si Alvina, berarti ini kan gambaran kelelahan mata. Terus gimana Bu cara menyebutkan nama variabelnya apa? Variabel itu adalah komponen yang kita teliti maksudnya. Nah, caranya adalah dengan melihat ini pertanyaannya mengarahnya kemana. Ntar lo, saya mau minimize dulu. Kegeser-geser sama screen sharing-nya. Oke, 100. Nah, yang pertama, ya, berarti variabel apa? Kondisi kelelahan mata. Ya, kondisi kelelahan mata. Ini apakah kabur, rasa lelah, itu kondisi kelelahan sering berkedip. Terus sakit kepala, itu kondisi kelelahan mata. Pusing, hilang konsentrasi, menutup mata, buram, terlewat, kabur lagi, penglihatan lebih buruk, gatal, ya. Terus ini kayaknya sama semua ya gambarannya ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, kan yang semuanya jawaban tidak pernah sampai selalu itu adalah kondisi kelelahan mata dan durasi penggunaan gadget gitu, atau ya gadget aja, dan durasi penggunaan gadget. Jadi ini yang akan dijadikan variabel dalam studi ya, disebutin nama variabelnya. Terus setelah itu, jadi yang saya merah-merahkan ini adalah disesuaikan sama masing-masing kelompok ya, studinya tentang apa. Nah, lalu kalimat berikutnya adalah data yang terkumpul diolah oleh peneliti melalui tahapan editing dan cleaning. Ini silahkan diikuti saja. Analisis data menggunakan uji univariabel untuk melihat proporsi dan persentase setiap variabelnya. Ya, perbandingan proporsi dan persentase setiap variabelnya. Ini kayak gini. Ya, ini saya kasih note.
Metode dapat di copy paste dan isinya disesuaikan dengan judul, populasi sampel, dan variabel masing-masing kelompok. Jadi untuk bagian metode ini agak ringan buat teman-teman karena tinggal copy paste aja ya, tinggal disesuaikan. Jadi untuk minggu depan tugasnya adalah silahkan diperbaiki bagian pendahuluannya. Saya akan periksa dulu hari ini. Kalau sudah selesai saya kabari Alvina ya. Lalu yang kedua adalah menambahkan bagian metode di bagian setelah pendahuluan. Namun di bawahnya jangan lupa daftar pustakanya langsung di insert di bibliografi ya, supaya saya bisa lihat sumber-sumber kamu. Tadi baru ada beberapa aja yang masukin daftar pustaka, sehingga saya belum tahu nih valid atau tidak sumbernya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, untuk mengupload, suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Bu. Oke. Untuk mengupload, saya tidak minta kamu upload ulang file yang baru. Jadi, kan itu sudah di-upload di Google Drive ya. Tugasnya teman-teman semua nih, yang dari kelompok 1 sampai kelompok 20 ya. Sudah ada di Google Drive semua. Kayak kelompok 1 nih, walaupun judulnya panjang banget, nggak apa-apa lah kayak gini. Nah, ini misalnya sudah saya kasih masukan. Tadi kelompok 20 udah saya kasih masukan. Yang ditulis perbaikan pendahuluan dari judul, perbaikan judul sampai pendahuluan, sampai akhir, sampai ke bagian metode, ya. Ini di file yang sama gitu. Jadi jangan kamu ngupload file Microsoft Word yang baru terus judulnya revisi gitu, jangan ya. Jadi saya mau lihat file yang sama. Jadi nggak kebanyakan yang saya periksa gitu. Ini sebenarnya yang mana? Ntar kalau udah sampai bagian daftar pustaka, ntar kalau misalnya kamu upload ulang, ada revisi 1, revisi 2, revisi 3, kebanyakan. Ya, jadi file yang diupload ini satu aja yang kayak gini gitu. Kalau misalnya kamu sudah instalasi Google Drive seperti saya, sudah ada di sini, nggak mesti buka di browser lagi ya. Nggak mesti buka di browser lagi. Nah, enak jadinya ya, kamu tinggal ngedit aja gitu. Kamu tinggal ngedit aja. Ini ya, di sini ya, penulisan ilmiah. Kamu tinggal ngedit aja, terus diupload. Intinya hanya satu file yang di-upload. Tidak boleh upload banyak-banyak. Oke, sampai situ. Jadi minggu depan tugasnya adalah memperbaiki pendahuluan. Dan yang kedua, menambahkan metode sesuai dengan judul dari penelitiannya masing-masing. Template-nya sudah ada. Template-nya adanya di sini. Di materi. Tadi kalau yang nanya, Bu, tadi template-nya di mana nih? Saya save dulu. Ini ya, template metode judulnya. Nih. Di materi penulisan ilmiah. Lalu di date modified aja nih, template metode paling atas ya, judulnya template metode, tinggal kamu kopas, kamu masukkan ke dalam artikel kamu gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? 5 menit lagi selesai. Boleh, silakan yang mau bertanya. Ini saya tidak lupa ngerekam, jadi rekamannya ada. Yang minggu lalu, mohon maaf ya, rekamannya kelupaan. Sudah cukup jelas? Boleh dijawab? Jelas, Bu. Saya tahu jelas. Oke. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah cukup, semoga bisa dikerjakan dengan baik. Saya stop share. Kita sudahi ya dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang sekali. Berat kan tulisan ilmiah, berat ya, tapi ini inti dari seorang sarjana ya, bisa nulis yang rapi secara ilmiah, nyari daftar pustaka yang benar. Nah, itu nggak semua orang bisa. Jadi kalau kamu di mata kuliah dasar ininya males-malesan terusnya nggak nangkep banget gitu, nanti deskripsinya kalang kabut ya, karena pembimbing nggak akan ngebimbing sedetail ini. Malah ada yang nyuruh, udah kamu bikin aja bab 1 sampai bab 4. Kalau udah selesai baru kasih ke saya. Mabok nggak tuh?
Padahal kita bingung mau nulis apa. Bener, banyak sekali kakak kelas kamu yang kayak gitu ya. Tuh, makanya jangan sampai menyesal. Ini kepala buntu. Ya, semoga hari ini bermanfaat. Kepala buntu. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, dijaga kesehatannya ya. Kasus COVID sudah mulai naik lagi. Jangan keluyuran. Kalau nggak penting, di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya En ya. wabarakatuh. Ya.